Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi Akuntansi Keuangan Menengah 2, Chapter 24 tentang Full Disclosure in Financial Reporting. Pertama-tama, perkenalkan saya Fania Audrey 2019 12 11 029 dan dua rekan saya. Saya Hana Maria Sari 2018 12 11 067. Saya Deliana Arianti 2019 12 11 015. Yang pertama ada pengertian disclosure. Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi, data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, maka tujuan dari pengungkapan atau disclosure tersebut tidak akan tercapai. 3 konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengungkapan cukup atau adequate, yang berarti disclosure yang minimal harus ada sehingga ikhtisar-ikhtisar keuangan menjadi tidak menyesatkan. Yang kedua, ada wajar atau fair disclosure, yang berarti tersirat tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang merupakan pembaca potensial dari laporan keuangan. Yang ketiga, lengkap atau full, berarti penyajian semua informasi bersifat relevan. Bagi beberapa pihak, full disclosure berarti penyajian informasi secara berlebih-lebihan dan karenanya tidak tepat. Informasi yang berlebih-lebihan adalah berbahaya karena penyajian informasi dengan detail terlalu banyak justru akan menyembunyikan informasi yang penting dan membuat laporan keuangan menjadi sukar diinterpretasikan. Yang kedua, disclosure dalam laporan keuangan, yaitu memiliki tujuan yang positif dari disclosure adalah untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Ini berarti bahwa informasi yang tidak material atau tidak relevan harus diabaikan apabila kita mengharapkan bahwa informasi yang disajikan itu mempunyai makna dan dapat dimengerti. Lalu, sejalan dengan tujuan dasar akuntansi, salah satu tujuan yang harus dicapai adalah penyajian informasi yang cukup sehingga perbandingan dari hasil yang diharapkan dapat dilakukan. Kemungkinan membandingkan atau comparability dapat dicapai dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan penyajian disclosure yang cukup mengenai bagaimana angka-angka akuntansi diukur dan dihitung, dan yang kedua dengan memberikan kemungkinan kepada investor untuk melakukan rangkai dan dari berbagai masukan ke dalam decision models-nya. Lalu, laporan keuangan perusahaan ditujukan kepada pemegang saham, investor, dan kreditur. Di samping ketiga pihak tersebut, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum, tetapi pihak-pihak ini dipandang sebagai penerima kedua dari laporan keuangan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan. Tujuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC nomor 1 adalah sebagai berikut, yaitu pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa lainnya secara rasional. Informasi tersebut bersifat komprehensif. Lalu ada pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan.
kalimat terhadap sumber-sumber tersebut dan berpengaruh pada transaksi, peristiwa, dan kondisi, mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Yang selanjutnya, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama periode tertentu. Pelaporan keuangan juga menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan pembayarannya, transaksi modal, termasuk dividen dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. Laporan keuangan juga menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Yang terakhir yaitu pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Kriteria untuk mengakui transaksi atau peristiwa tertentu dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada definisi atau definition. Suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua ada keterukuran atau measurability, yang berarti suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga ada relevansi atau relevant, yaitu informasi yang terdapat dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Yang keempat ada reliabilitas atau reliability, yaitu informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan serta dapat diuji kebenarannya atau variabelnya dan bersifat netral. Lalu ada metode umum yang digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan susunan laporan yang formal. Yang kedua, terminologi dan penyajian yang terperinci. Yang ketiga, informasi sisipan. Yang keempat, ada catatan kaki. Yang kelima, ikhtisar tambahan dan schedule-schedule. Yang keenam, komentar dalam laporan auditor. Yang ketujuh, pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohana. Selanjutnya ada hubungan disclosure dengan stewardship. Di sini manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Lalu laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan atau stewardship tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Lalu, di sini manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Jika belum diatur dalam PSAK, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut sudah menyajikan informasi yang pertama, relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, dapat diandalkan dalam artiannya itu mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan, lalu menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya saja. Lalu netral, yaitu bebas dari keberpihakan, mencerminkan kehati-hatian, dan yang terakhir mencangkup semua hal yang material. Lalu selanjutnya laporan keuangan juga harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Di sini manajemen juga bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha tersebut masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan tersebut atau tidak. Selanjutnya dalam mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha tersebut, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dari tanggal neraca. Di sini manfaat suatu laporan keuangan itu akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.
Kemudian perusahaan juga sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca tersebut. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak cukup menjadi pembenaran atas ketidakmampuan perusahaan menyediakan laporan keuangan tepat waktu. Lalu selanjutnya kita akan membahas soal chapter 22. Di sini E22.7 ada perubahan estimasi dan kesalahan laporan keuangan. Berikut ini adalah laporan laba rugi komparatif untuk Penn-Baker Inc. untuk tahun 2018 dan 2019. Di sini kita bisa lihat di tahun 2019 untuk sales-nya itu ada $340.000, lalu di 2018 ada $270.000. Cost of sales-nya ada $200.000, dan di tahun 2018 ada 142.000. Lalu di gross profit-nya ini di tahun 2019 ada 140.000, di tahun 2018 ada 128.000. Expense-nya di tahun 2019 ini 88.000 dan di 2018 50.000. Lalu di sini net income-nya jadinya ada 52.000 dan di 2018 terdapat 78.000. Lalu ada return earnings-nya di Januari 1 ini $125.000 dan di 2018 ini $72.000 dan net income di tahun 2019 terdapat 52.000 dan di tahun 2018 terdapat 78.000 serta di sini dividends-nya itu ada 30.000 dan di 2018 itu 25.000. Lalu return earnings-nya kita dapat 147.000 di tahun 2019 dan 125.000 di tahun 2018. Lalu di sini ada informasi tambahan, pada 2019 Penn-Baker Inc. ini memutuskan untuk mengganti metode depresiasi dari jumlah of the years di JIT dengan metode garis lurus. Aset itu dibeli pada awal 2018 seharga $90.000 dengan perkiraan manfaatnya selama 4 tahun dan tidak ada nilai sisa. Jadi laporan laba rugi 2019 berisi beban penyusutan sebesar 27.000 atas aset yang dibeli di awal tahun 2018. Lalu, untuk informasi tambahan yang kedua ini, pada tahun 2019, perusahaan menemukan bahwa persediaan akhir tahun 2018 adalah dibesar-besarkan sebesar $20.000. Persediaan akhir untuk tahun 2019 dinyatakan dengan benar. Lalu di sini terdapat instruksinya, siapkan laporan laba yang ditahan yang direvisi untuk 2018 dan 2019 dengan asumsi pernyataan komparatif atau abaikan pajak penghasilannya. Lalu di sini jawabannya ada change from sum of the years digits to straight line. Di sini ada cost of depreciable assetnya terdapat $90.000 dan depreciation in 2018 di sini $90.000 dikali dengan 4 dibagi dengan 10 bulannya itu jadinya kita dapat 36.000. Lalu book value di bulan Desember tahun 2018-nya kita dapat 54.000. Depreciation for 2019 using straight line depreciation di sini book value-nya di Desember 31 tahun 2018 itu 54.000. Estimate useful life-nya dibagi dengan 3 tahun, lalu depreciation tahun 2019 yaitu 54.000 dibagi dengan 3 tahun tadi, jadi kita dapat di angka $18.000. Lalu selanjutnya di sini return earnings statement for the year end-nya ini pada return earnings di Januari 1 ini unadjusted-nya di tahun 2019 itu ada 125.000. Less correction of error for inventory overstatement ini ada 20.000, jadi dikurangin dengan 20.000 tadi di return earnings Januarinya ini kita dapat 105.000. Terus net income-nya ada 81.000, dividends-nya ada 30.000, return earning di Desember 31-nya ini jadinya totalnya ada 156.000. Lalu di tahun 2018 return earnings-nya ini di Januari ini terdapat 72.000, lalu net income-nya 58.000, dividends-nya 25.000. Lalu return earnings di Desember
31-nya ini ada 105.000. Notes-nya 2018 biaya penjualan itu naik $20.000. Harga pokok penjualan 2019 turun sebesar $20.000. Akibatnya laba bersih untuk tahun 2018 terlalu tinggi sebesar $20.000 dan laba bersih untuk tahun 2019 kurang dari $20.000 sebagai akibat dari kesalahan inventaris. Dan yang kedua ini beban tahun 2018 tetap dan tidak berubah. Lalu beban 2019 ini menurun $9.000 dari $27.000 dikurangi dengan $18.000. Oleh karena itu pendapatan bersih pada tahun 2009 ini nih mendapatkan $81.000 dari $52.000 ditambah dengan $20.000 dan ditambah lagi dengan $9.000. Jadi pengungkapan tambahan akan seperlunya seperti yang ditujukan dalam bab ini, itu another acceptable presentation for the earning statement-nya ini. Return earnings di Januari 1-nya itu $125.000, lalu prior period adjustment inventory-nya itu $20.000, return earnings Januari as adjust-nya itu $105.000, net income-nya $81.000, dividennya $30.000, dan return earnings di Desember tanggal 31-nya itu ada $156.000. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Deliana. Selanjutnya adalah pembahasan untuk soal exercise 22.15. Entry koreksi kesalahan. Audit pertama dari buku Fenimore perusahaan dibuat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Dalam memeriksa buku, auditor menemukan bahwa item tertentu telah terlewatkan atau salah ditangani dalam 3 tahun terakhir. Item tersebut adalah, yang pertama, pada awal 2017, perusahaan membeli mesin seharga sebesar $51.000 yang memiliki masa pembukuan menggunakan depresiasi garis lurus, tetapi gagal mengurangi nilai sisa dalam hitung dasar penyusutan selama 3 tahun. Yang kedua, pada akhir tahun 2018, 40 yang melibatkan tahun 2017 diselesaikan pada akhir 2019. Hal itu benar yang menerapkan bahwa perusahaan berhutang tambahan pajak sebesar $85.000 di tahun 2017 tidak atau $20.000 menjadi kerugian akun pada tahun 2019 dan dikreditkan dengan jumlah yang sama. Yang keempat, perusahaan Fenimore membeli hak cipta dari perusahaan lain sejak awal 2017 harga $50.000. Fenimore tidak diamortisasi hak cipta karena itu nilai tidak berkurang. Hak cipta memiliki masa manfaat saat membeli sebesar 20 tahun. Pada tahun yang kelima, pada tahun 2019, perusahaan menghapus $87.000 dari persediaan yang dianggap usang. Kerugian ini dibebankan langsung ke saldo laba dan dikreditkan ke inventaris. Instruksinya, siapkan entry jurnal yang diperlukan pada tahun 2019 untuk mengoreksi pembukuan, dengan asumsi bahwa buku belum ditutup. Abaikan efek koreksi pada pajak pendapatan. Jawabannya yang pertama, accumulated depreciation machinery sebesar 30.600 di debit, depreciation expense di kredit sebesar 10.200 dan return earnings di kredit sebesar 20.400. Perhitungannya untuk tahun 2017 sampai 2018, depreciation taken-nya sebesar 204.000 diperoleh dari $510.000 dikali 1/5 dikali 2. Di 2019, depreciation taken-nya sebesar $102.000. Di 2017 sampai 2018, depreciation correct-nya sebesar
Di tahun 2019, depreciation correctnya 1.800. Di 2017 sampai 2018 dikurangi, hasilnya sebesar 20.400. Di 2019 hasilnya sebesar 10.200 dolar. Yang kedua, return earnings 5.000 dolar di debit dan salaries expense di kredit sebesar 45.000 dolar. Dan nomor 3, no entry necessary. Yang keempat, jurnalnya amortization expense copyright sebesar 2.500 di debit, return earnings sebesar 5.000 di debit, dan copyright sebesar 7.500 di kredit. Hasil dari 50.000 dolar dibagi 20 sama dengan 2.500. 2.500 dikali 2 sebesar 5.000 dolar. Yang kelima, jurnalnya loss on write-down of inventories atau cost of goods sold sebesar 87.000 dan return earnings sebesar 87.000 di kredit. Karena terdapat gangguan dengan Deliana, saya akan melanjutkannya. Di sini ada P22.9. Analisis kesalahan Lowell AG telah menggunakan basis akrual akuntansi selama beberapa tahun, namun tinjauan terhadap catatan menunjukkan hal itu beberapa pengeluaran dan pendapatan telah ditangani secara tunai karena kesalahan yang dilakukan oleh pemegang buku yang tidak berpengalaman. Laporan laba rugi disiapkan oleh pemegang buku laporan laba bersih 29.000 untuk 2018 dan 37.000 laba bersih untuk 2019. Pemeriksaan lebih lanjut dari catatan mengungkapkan hal-hal berikut ditandatangani dengan tidak benar. Yang pertama, sewa diterima dari penyewa pada Desember 2018, jumlahnya 1.000 dicatat sebagai pendapatan pada saat itu meskipun sewa tersebut termasuk 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Deliana. Yang kedua, gaji dan gaji yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember telah dilakukan secara konsisten dan dihilangkan dari catatan pada tanggal tersebut dan telah dimasukkan sebagai biaya saat dibayar di tahun berikutnya. Jumlah akrual yang dicatat cara ini adalah pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 1.100, di Desember 31 2018 sebesar 1.200, di Desember 31 2019 sebesar 940. Yang ketiga, faktur untuk perlengkapan kantor yang dibeli telah dibebankan sebagai beban akun saat diterima. Persediaan di tangan di akhir masing-masing tahun telah diabaikan dan tidak ada entry yang dibuat untuk mereka. Di tanggal 31 Desember 2017 sebesar 1.300, di 31 Desember 2018 sebesar 940, di Desember 31 2019 sebesar 1.420. Instruksinya yang pertama, siapkan jadwal yang akan menunjukkan laba bersih yang dikoreksi untuk tahun 2018 dan 2019. Semua item yang terdaftar harus diberi label dengan jelas. Abaikan pertimbangan pajak penghasilan. Jawabannya, di tahun 2018 net income as reported-nya sebesar 29.000, di 2019 sebesar 37.000. Rent received in 2018, earn in 2019 sebesar 1.000 di 2018 dan 1.000 di 2019. Wages not accurate di 21 Desember 2017 sebesar 1.900, di 2019-nya tidak ada.
di wages not accrued di 31 Desember 2018 sebesar 1.200 di 2018 dan 1.200 di 2019. Wages not accrued di 12 Desember 2019, di 2018 tidak ada, di 2019 sebesar 940. Inventory of supplies di tanggal 12 Desember 2017 sebesar 1.300, di 2019 tidak ada. Inventory of supplies di 12 Desember 2018 sebesar 940, di 2019 sebesar 940. Inventory of supplies di tanggal 12 Desember 2019 sebesar tidak ada, dan di 2019 sebesar 1.420. Corrected net income-nya di 2018 sebesar 27.540 dan di 2019-nya sebesar 38.740. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.